Kina berbaring di tempat tidur, dengan linglung menatap jari-jari Ezra yang dicukur rapi, ramping dan cantik, membuka kancing seragam militer satu persatu, setiap gerakannya menunjukkan keanggunan dan kewibawaan. Ezra melepaskan mantelnya dan menggantungnya di gantungan di samping. Di dalamnya adalah sweater kasmir abu-abu dengan bentuk V-neck. Dia menyilangkan kedua tangannya untuk memegang bagian paling bawah baju, mengangkatnya, dan melepaskan sweater dengan lancar dan mulus. Kina menahan napas dan melihat adegan Ezra membuka baju. Gerakannya benar-benar terlalu menggoda, sehingga dia hampir mimisan. Wajah tampan tanpa ekspresi, memancarkan rasa pantang yang kuat. Ezra meliriknya, sudut mulutnya yang dingin dan acuh tak acuh sedikit terangkat. Bagaimana mungkin dia tidak merasakan tatapan panas dari Kina yang seolah-olah mau menelannya hidup-hidup. Dalam matanya yang dalam dan dingin terlintas sedikit kelicikan, tangan besarnya memegang ikat pinggang, gerakannya untuk membuka ikat pinggang sangat lambat dan elegan. Dia sedang menggodaku. Kina buru-buru menutupi matanya dengan ketakutan, tetapi dia enggan melewatkan adegan menggoda seperti itu. Matanya mengintip ke arah Ezra melalui jari-jarinya. Di satu sisi, dia memarahi dirinya sendiri dengan sangat menghina. Kina, kamu gadis kotor, kapan kamu menjadi seperti itu? Kamu ternyata mengintip pria membuka baju. Di sisi lain, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan gembira di dalam hati. Mengapa pria besar melepaskan ikat pinggangnya begitu lambat? Cepat lepaskan, cepat. Setelah Ezra melepaskan ikat pinggangnya, dia mulai membuka kancing bajunya lagi. Melihat kulitnya yang berwarna madu dan berkilau muncul 1 inci demi 1 inci, memperlihatkan tulang selangka yang seksi dan indah, dan diikuti oleh dada yang bertekstur indah. Ark, otot perut yang super cantik, apakah kamu ingin menyentuhnya? Ezra berjalan ke arahnya dan bertanya dengan suara rendah dan magnetis. Kina mengangguk dengan linglung dan bergumam, kelihatannya sangat bagus, seharusnya terasa enak ketika disentuh. Ezra tersenyum diam-diam, meraih tangan kecil Kina dan menyentuh perutnya sendiri. Bagaimana rasanya? Ezra bertanya, agak panas, terasa halus, seperti kain sutra yang bagus, kuat dan agak elastis. Pria tampan di depan membuat Kina kehilangan rasional, dan dia dengan jujur mengatakan pikirannya. Setelah jeda sebentar, dia bertanya, bolehkah aku mencubitnya? Boleh, kamu cubit beberapa kali juga tidak apa-apa. Istri muda sangat puas dengan sosok tubuhnya, bahkan sedikit kecanduan. Penemuan ini membuat Ezra sangat bangga. Kina meletakkan tangannya ke atas dan ke bawah, menyentuh dan meremas. Dia tiba-tiba melihat Ezra melepaskan celana, rasionalnya yang telah terbang menjauh dengan cepat kembali. Dan dia dengan cepat menarik kembali tangannya. Kenapa kamu melepaskan celanamu? Dia menelan ludah dengan kaget, dan bertanya dengan wajah memerah. Tidur, Ezra menjawab. Dia meletakkan celananya di kursi dan berjalan ke kamar mandi dengan mengenakan sandal. Kina merasa malu ketika memikirkan apa yang baru saja dia lakukan pada Ezra. Dia menutup matanya rapat-rapat dan menghipnotis dirinya sendiri untuk tidur dengan cepat. Kalau tidak, dia akan merasa sangat canggung ketika menghadapi pria itu nanti. Semakin Kina menghipnotis dirinya sendiri, semakin banyak gambar sosok sempurna Ezra muncul di benaknya, dan hanya memikirkannya saja sudah cukup untuk membuat wajahnya memerah dan detak jantungnya berdetak dengan cepat. Ezra mandi dengan cepat, kemudian berjalan keluar dengan handuk mandi, naik ke tempat tidur, dan memeluk Kina ke dalam pelukannya. Merasakan orang di dalam pelukannya gemetar, dia tahu bahwa Kina masih belum tidur. Dia berbisik di telinganya, "Selamat malam, istriku." "Ya, selamat malam." Suara Kina yang serak dan lembut, seperti bulu menyebar ke telinga, sedikit gatal dan nyaman. Angin sepoi-sepoi yang sejuk di tengah malam meniup tirai di dekat jendela, cahaya bulan yang dingin masuk melalui jendela. 2 orang yang tidur di ranjang rumah sakit saling berpelukan, ibaratkan lukisan yang indah dan hangat. Di pagi hari, Kina, yang sangat mudah terbangun karena sakit, mendengar suara kecil dan perlahan membuka matanya, kemudian dia melihat bahwa Ezra sedang berpakaian.
Dia bertanya dengan suara serak, apakah kamu akan kembali ke markas? Ezra melirik ke arahnya, sedikit mengernyit. Kina tidur tidak nyenyak sepanjang malam. Dia telah mencoba untuk memperlambat gerakannya sebanyak mungkin, tetapi dia masih membangunkan Kina. Ya, aku akan kembali. Kamu tinggal di rumah sakit dan jangan berkeliaran kemana-mana lagi, oke? Nanti akan ada juru rawat yang datang menjagamu. Kamu ingin makan sarapan apa? Beritahu juru rawatnya saja. Dia mengenakan sepatunya, berjalan mendekat dan menutupi selimut Kina. Kamu tidur sebentar lagi, aku akan telepon kamu di siang hari. Aku tahu, Kina mengangguk dengan patuh. Hubungi aku jika kamu punya sesuatu, ponselku tidak akan dimatikan lagi. Ezra menyerahkan ponselnya kepadanya. Aku telah menyimpan nomor telepon kantorku di dalamnya. Aku tidak boleh bawa ponsel selama rapat, kamu boleh telepon nomor kantorku, akan ada yang mengangkatnya. Jika kamu tidak dapat temukan aku, kamu tidak boleh berkeliaran kemana-mana lagi, tahu? Dia tidak ingin mengalami hal-hal seperti tadi malam lagi. Jangan khawatir, aku tidak akan membuatmu kesulitan lagi, aku akan tinggal di bangsal sampai aku pulih. Kina dengan tegas berjanji padanya dan memberinya senyum lega. Ezra berkata dengan khawatir, dan, kamu tidak diizinkan untuk menandatangani perjanjian Tias itu, aku akan sangat marah jika kamu menandatanganinya. Saham yang diberikan oleh kakek Libra, jika kamu tidak menginginkannya, kamu boleh menolaknya saja. Jika dipikirkan kembali, Tias seharusnya tahu bahwa Kina adalah cucu perempuan dari kakek Libra, sehingga Ezra khawatir akan ada jebakan di dalam perjanjian itu. Lagi pula, masih ada syarat yang melekat pada saham yang diberikan oleh kakek Libra. Singkatnya, keduanya bukan orang yang sederhana, tapi, aku sudah berjanji padanya sebelumnya, jika aku menolak sekarang, Bu Tias pasti akan mencari masalahku. Kina tampak kesulitan. Dia merasa bahwa jika dia tidak menerima saham dari kakek Libra, maka saham itu akan tetap menjadi milik Tias mereka. Dan perjanjian itu hanya beberapa lembar kertas saja, meskipun dia menandatanganinya, itu juga tidak ada masalah. Jika kamu benar-benar tidak bisa menolak, mari kita membahasnya setelah aku menemukan pengacara profesional untuk membantumu melihatnya, ingat. Dia berkata dengan nada yang kuat dan tegas, kalau begitu aku akan berdiskusi dengan Ibu Tias. Dia mengangguk sebagai jawaban, selama aku tidak setuju, kamu tidak boleh menandatangani perjanjian itu, kalau tidak, aku akan sangat marah dan konsekuensinya akan sangat serius. Ezra mengancam dengan wajah dingin, aku mengerti. Kina menatapnya, lalu meraih lengan baju Ezra dengan tangan kecilnya. Di masa depan, kamu juga tidak boleh marah padaku tanpa persetujuan aku. Ezra, marah harus diizinkan terlebih dahulu. Apakah itu masih disebut marah? Dia berbisik lagi, aku tidak suka kamu marah. Aku khawatir kamu akan mengabaikan aku jika kamu marah padaku. Jika kamu patuh, aku tidak akan marah. Aku begitu memanjakan kamu. Bagaimana mungkin aku bisa marah padamu? Ezra memegang pergelangan tangan Kina, menariknya ke dalam pelukan, dan berbisik di telinganya dengan suara rendah. Napasnya yang hangat disemprotkan di leher Kina. Pipi Kina sedikit merah. Kalau begitu, aku tunggu kamu meminta pengacara untuk melihat perjanjian itu. Setelah memastikan bahwa itu tidak ada masalah, baru aku menandatanganinya. Ezra adalah suaminya, dan dia tidak seharusnya membuatnya marah karena orang lain. Ya, aku suka kamu yang patuh. Ezra mencium pipinya, matanya yang tajam menjadi lembut. Aku suka kamu yang patuh. Ketika mendengarkan kata-kata ini, Kina merasakan rasa manis meledak di hatinya, dan membuatnya menjadi bersemangat dan sedikit kewalahan. Aku suka kamu yang patuh. Mendengar perkataan ini, Kina merasakan perasaan manis yang meledak di hatinya, membuatnya bersemangat dan sedikit tidak tahu harus berbuat apa. Kamu katakan sekali lagi bahwa kamu menyukaiku. Dia berhenti, lalu berpura-pura mengancam dan berkata, aku sudah sakit. Aku menyukaimu, dengan sedikit kelembutan dalam suaranya yang rendah dan indah. Mengusap rambutnya, aku akan kembali ke Elysium, kamu berbaring dan tidur lagi sebentar. Kina memeluk pinggangnya,
Menarik napas dalam-dalam, dia merasa hari ini Ezra tiba-tiba sedikit lembut, membuatnya merasa bernostalgia dan tidak rela membiarkannya pergi. Ezra dengan tenang membiarkan dia memeluknya, danau hati yang tenang dan tak bergelombang berdesir karena tindakannya. Bagian hati yang paling lembut sepertinya ditabrak sesuatu. Ezra, dia memanggilnya dengan suara serak karena dia menekan bibirnya, mengeluarkan suara yang dalam dan seksi dari tenggorokannya. Dia berkata dengan nada mengoceh, "Aku menyadari kamu sangat tampan saat berseragam militer." Menakjubkan dan tampan, membuat orang sulit berpaling. Dia yang mengenakan seragam militer, dengan wajah tegas dan aura kuat yang bermartabat, sangat menggoda. Terhadap pujiannya, dia seketika tidak tahu bagaimana menjawabnya. "Katakan, apakah ada pria yang pernah menyatakan cinta padamu?" Kina bertanya sambil tersenyum. Dia merasa pria tampan dan mulia seperti dia tidak hanya membangkitkan kekaguman wanita, tetapi juga menarik pria. Apalagi di kamp militer, dalam jangka waktu yang begitu panjang tidak berhubungan dengan wanita. Mulut Ezra berkedut, menjawab dengan dingin, "Ada dulu, saat dia menjadi pasukan tentara, memang ada beberapa perwira menyatakan cinta kepadanya." Kina tidak menyangka dia akan menjawab dengan lugas dan pasti, terkejut sejenak, menghela nafas dan berkata, "Sepertinya aku memiliki banyak saingan dalam cinta, tidak hanya terhadap wanita, tetapi juga terhadap pria." "Kamu jangan khawatir, aku tidak suka pria dan tidak suka dengan wanita lain," Ezra berkata. "Sial, selesaikan perkataanmu," Kina emosi. "Aku tidak suka pria, dan tidak suka wanita lain," kalimat belakang. "Aku hanya menyukaimu yang harus diucapkan, katakanlah, katakan." Dasar hati Kina sangat tidak nyaman, tuan besar suami, tidak membangkitkan selera orang. Tok, tok, suara ketukan pintu terdengar. Kina melengkungkan mulutnya dengan muram, dengan cepat melepaskannya, dan berbaring di tempat tidur. "Tuan muda kedua, pagi. Kami datang untuk memeriksa nyonya muda kedua." Melihat Ezra yang membuka pintu, dokter yang merawat berkata dengan hormat, sedikit menundukkan kepala, tidak berani menatap tatapan tajamnya langsung. Ezra menjawab dengan dingin, wajah tampannya acuh tak acuh, membiarkan dokter dan perawat masuk. Mengangkat tangan melihat arloji, dia berjalan kembali ke tempat tidur rumah sakit dan memberitahu Kina, "Aku akan kembali, bekerja sama dengan perawatan dokter. Jangan berlarian, hubungi aku jika terjadi sesuatu." Jangan khawatir," Kina mengangguk. Setelah Ezra pergi, dokter dengan cepat melangkah maju untuk memeriksa tubuhnya, kemudian menjelaskan beberapa tindakan pencegahan. Tak lama, perawat yang merawat Kina tiba. Kina makan sarapan dan minum obat. Setelah berjalan-jalan di bangsal sebentar, efek obatnya mulai bekerja. Ditambah lagi, dia tidak tidur nyenyak tadi malam, jadi dia berbaring lagi. Begitu tidur langsung sampai siang, "Tolong tuangkan aku segelas air." Kina duduk dengan tubuh yang terasa berat, merasa setelah bangun dari tidur, virus di tubuh juga seperti ikut sadar, kepalanya masih pusing, dadanya seperti ditekan oleh batu besar, membuatnya sulit bernapas. Tenggorokannya gatal, seluruh orangnya terasa sangat tidak nyaman. Ezikra berjalan kemari dengan segelas air hangat, bertanya dengan suara lembut dan meminta maaf, "Bu Kina, apakah telah membuatmu terbangun?" Kina mengedipkan matanya, bertanya dengan sedikit terkejut, "Siswa Ezikra, kamu kenapa kamu datang kemari?" Setelah mengambil air hangat yang dia berikan, dan meminumnya, dia merasa sedikit lebih baik, menarik napas dalam-dalam dan menekan keinginan tenggorokannya untuk batuk. Dia mengenakan seragam setelan Universitas muda dan tampan, seharusnya datang dari sekolah. "Aku dengar bahwa Bu Kina sakit, jadi datang menjenguk kamu." Ezikra melihat wajah Kuyu yang memerah karena batuk, mengerutkan kening, tetapi tidak ingin terlalu menunjukkan kekhawatirannya, karena takut malah membuatnya merasa tidak nyaman. Lalu berkata, "Bu Kina pulihkan diri dengan tenang, dan segera sembuh. Jangan khawatir tentang urusan di kelas, bahasa Jermanku lumayan baik,
dapat membantu teman-teman sekelas. Sebelumnya saat kakinya terkilir dan belum sembuh, dia sudah datang untuk mengajar. Ezikra tidak setuju hal ini. Sekarang dia menderita radang paru-paru akut lagi. Ezikra berharap bisa berbagi sebagian bebannya, agar dia bisa menjaga kesehatannya. Terima kasih, Uhu. Kina sangat berterima kasih, dan dengan sedikit rasa bersalah berkata, maaf, 1 bulan lebih lagi adalah ujian akhir. Tetapi aku malah sakit di saat seperti ini, menunda kursus semua orang. Jika Bu Kina merasa sangat bersalah, tolong rawat tubuhmu hingga sembuh sesegera mungkin, nanti waktunya tiba, tinggal isi kembali pelajaran yang kosong kepada kami. Ezikra menatapnya, berkata sambil tersenyum. Ezikra menyadari selama dia tidak menginjak titik guntur antara satu sama lain, Kina akan menjadi seperti kelinci jinak, mengobrol dan tertawa dengan dirinya dengan menyenangkan. Begitu Ezikra menyebutkan masalah menyukai dirinya, Kina akan segera menjadi seperti landak kecil, mendirikan jarum di tubuhnya, membuat orang sulit untuk mendekat. Jika mendekatinya secara paksa, itu hanya akan menusuk diri sendiri hingga penuh luka, meneteskan darah segar. Jangan khawatir, aku akan pulih sesegera mungkin, paling lama 1 minggu. Kina tersenyum pucat, seolah memikirkan sesuatu. Ngomong-ngomong, di mana Nona Rosi? Dia pergi keluar untuk membelikanmu makan selang. Ezikra menjawab dengan jujur. Kina mengangguk, kemudian mengobrol santai sesaat. Sampai perawat kembali, Ezikra pamit dan pergi. Mengira barusan terus mengobrol dengan Ezikra, dia sekarang baru bereaksi, baru menyadari ada seikat mawar merah yang dikemas dengan rapi di atas meja. Nona Rosi, bunga ini, Kina bertanya dengan cemas. Dalam lubuk hatinya, samar-samar bisa menebak siapa yang membelinya. Benar saja, perawat Nona Rosi menjawab dengan senyum ringan. Nyonya muda kedua, bunga ini dibeli oleh Tuan Muda Ezikra. Dia bilang bunga favoritmu adalah bunga mawar. Berpikir jika memberimu bunga kesukaan, suasana hatimu mungkin akan membaik. Jika suasana hati membaik, maka tubuhmu akan segera pulih. Dengar-dengar Tuan Muda kedua adalah walinya, dan Tuan Muda Ezikra benar-benar berbakti padamu. Berbakti, mulut Kina berkedut. Nona Rosi tidak mengetahui, makanya merasa bahwa Ezikra berusaha menyenangkan hatinya seperti ini adalah tindakan berbakti. Jika dia tahu bahwa Ezikra mengaguminya, mungkin akan terkejut ketakutan dan bingung. Dia menyukai mawar merah, tetapi hanya merasa bahwa mawar merah yang mekar memberi orang perasaan antusias, yang merupakan interpretasi paling cemerlang dari kehidupan. Kelopak ganda itu indah dan cantik, menonjol dan sederhana. Dia memiliki temperamen yang lembut, tidak bisa begitu antusias, terus bergerak maju dan menjadi fokus seperti mawar putih. Ini yang dia iri.